Dirimu adalah semesta. Ya, ini adalah salah satu bahasan dari buku Universal Laws of the Universe, Pengaturan Universal Alam Semesta, The Connected Universe, Alam Semesta Terhubung oleh D.K.L. Rahman. Kamu penasaran mengenai isi bahasan dari buku ini tentang dirimu adalah semesta? Aku juga penasaran. Jadi, saksikan saja Diary Fanny dan jangan lupa untuk subscribe dulu channel Diary Fanny. Let's get started. Teman-teman, selamat mendengarkan. Hukum kesatuan, the law of universal unity. Saat dirimu mengerling, maka kerlinganmu terhubung dengan alam semesta yang lebih besar dan luas darimu. Tetapi saat dirimu menyadarinya, maka dirimu menjadi lebih besar dan luas. Semesta meliputimu dan dirimu meliputinya. Dirimu adalah semesta. Saat ini, sebagian kita lebih nyaman untuk berpikiran kalau semesta itu sekedar wadah dan bukan keberadaan. Tafsir tentang semesta kebanyakan diisi dengan gambaran sebuah tempat, alam atau bagian terpisah dari diri yang masih terus dieksplorasi. Pada siang hari kita menengok ke atas langit, melihat bentangan langit biru cerah dengan riakan gradasi putihnya awan. Lalu kita berucap, inilah alam semesta. Begitu juga saat sore datang membawa gelapnya malam dan terangnya rembulan, serta gemerlapnya bintang-bintang. Kita pun masih berucap, inilah alam semesta. Selalu saja diibaratkan oleh kita kalau semesta adalah suatu tempat yang dituju, alam yang berada di luar diri, atau keagungan, tempat yang terpisah dari manusia. Tepatnya kita mengartikan semesta lebih sebagai sebuah wadah. Sama halnya saat kita mengetik kata universe atau semesta di dalam kolom pencarian Google, maka gambar-gambar seperti di bawah ini pula lah yang terus bermunculan. Oke. Di mana semesta atau universe sekali lagi dikaitkan sebagai bentangan alam, kumpulan planet, bintang-bintang, nebula, supernova, tata surya, dan galaksi-galaksi. Tetapi tidak dikaitkan langsung kepada dirinya, yaitu manusia itu sendiri. Ini sama sekali tidak salah. Tidak ada yang salah dengan gambar-gambar kita tentang semesta yang seperti ini. Hanya saja pengertian yang kita pahami tentang alam semesta akan kurang sempurna kalau tidak melibatkan diri kita juga. Karenanya, jauh sebelum masuk ke dalam pembahasan yang mendalam tentang pengaturan-pengaturan universal alam semesta, sangat perlu bagi kita untuk kembali memahami jagat keseluruhan yang sesungguhnya. Bagi kami sendiri, ini semacam urgensi yang terus mendesak agar segera bergegas memahami pengertian semesta yang sebenarnya. Itulah kenapa ini menjadi bab penting yang muncul di awal pembahasan. Sebuah alur pelajaran semesta yang sebisa mungkin tidak lagi kita lewati, sehingga kita bisa kembali menyadari diri sebagai bagian semesta yang utuh. Keniscayaan-keniscayaan yang akan kita pelajari dalam buku ini akan membuktikan sesuatu tentang semesta yang jauh lebih besar dari sekedar wadah atau tempat yang dieksplorasi dan dituju. Melalui pelajaran ini, bersama-sama secara perlahan kita akan mulai memahami bahwa mengartikan jagat keseluruhan hanya sekedar sebuah tempat ternyata tidak terlalu tepat. Awalnya, untuk mengakui ketidaktepatan memang bukan hal yang mudah. Jelas, kita perlu merobek mindset dan jalan pikir yang selama ini tertanam. Lalu menambal robekan itu dengan warna lain yang tidak pernah sama. Terlihat aneh dan tidak terlalu nyaman. Namun kebenaran tidak akan menjadi kebenaran kalau hanya disimpan sendiri. Kebenaran bukan bayang-bayang abu-abu yang tidak berani muncul ke permukaan. Semesta tidak menyukai rahasia. Semesta tidak berkonspirasi untuk mengungkapkan kebenaran dan menuntun siapapun yang ke sana untuk menyaksikannya. Kebenaran semesta adalah jalan lurus yang nyata, dan memang sudah waktunya kami membeberkan kembali kebenaran semesta yang sengaja tertutupi untuk memundurkan umat manusia.
Dimundurkan agar manusia terus terkurung di dalam keminimalannya, agar manusia meremehkan penciptaan dirinya, dan yang paling utama agar manusia melupakan fungsi dan tugas kehidupan sejatinya. Hasil dari pemunduran ini memang tidak pernah baik. Kita harus mengakui kalau kita adalah manusia bumi yang tersesat di tengah-tengah semesta maha besar. Kita merasa begitu kecil dan kehilangan arah untuk menemukan jati diri yang sudah dianugerahkannya. Pikirkan baik-baik, kalau diri saja belum dikenali sebagai semesta, lalu bagaimana dengan mengenal sang pembuat semesta? Dari sini kita memang harus benar-benar merendah dalam pengakuan. Tetapi kita juga tidak perlu khawatir tidak mampu. Seluruh kinerja untuk kita mampu bersaksi sudah diberikan secara maksimal. Zat Maha telah memberi kita sepaket canggih jasad dan jiwa yang dihidupkan roh demi terwujudnya kebersaksian ini. Alan Wilson Watts menulis, melalui mata kita, alam semesta memahami dirinya sendiri. Melalui telinga kita, alam semesta mendengarkan harmoninya. Kami adalah saksi yang melaluinya alam semesta menjadi sadar akan kemuliaannya, akan keagungannya. Sahabatku, apa yang dirimu lihat saat dirimu memandang cermin? Apakah dirimu melihat keterhubungan? Leonardo da Vinci memberi saran untuk mempelajari cara melihat. Pelajari cara melihat, sadarilah bahwa semuanya terhubung dengan yang lainnya. Melalui penglihatan, maka kita akan melihat kalau diri kita sendirilah yang akan menjadi penghubung antara kita dengan alam semesta. Kita adalah bagian dari kosmos, dan studi ilmiah mendukung klaim itu. Anda tidak akan tersesat, Anda akan menemukan dan bersaksi sendiri kalau diri Anda secara keseluruhan telah diatur oleh hukum kesatuan universal alam semesta. Sangat teratur pastinya, tidak ada bagian acak di alam semesta ini, kecuali itu adalah keteraturan yang nyata. Donald L. Hamilton dalam karyanya The Nature of Universal Space menjelaskan bahwa hukum alam mengandung semua hukum fisika di alam semesta. Mereka tidak dapat dipisahkan dan tidak berubah. Semuanya saling terkait dan bekerja dalam harmoni yang sempurna. Setiap undang-undang memiliki tugas khusus. Mereka membentuk dan memandu materi dan energi alam semesta. Anda benar-benar akan menyaksikan keteraturan yang mempersatukan Anda dengan alam semesta itu, mulai tingkat makrokosmos sampai mikrokosmos yang mengatur Anda. Untuk mempermudah, maka kita akan memulai diri dari skala terbesar hingga terkecil. Kita akan memulainya dari dunia makrokosmos terlebih dahulu. Perhatikan makrokosmos. Bukankah dirimu adalah miniatur alam semesta? Mari kita mulai mengenal hukum universal kesatuan dari melihat diri sebagai miniatur alam semesta terlebih dahulu. Melalui pengalaman kami, mengenal diri sebagai miniatur alam semesta akan sangat membantu membuka pintu-pintu kesadaran kesatuan. Dan kami sudah merasakan sendiri. Sekarang giliran Anda yang mengalaminya sendiri. Ini adalah awal mula pelajaran melihat yang akan menuntun Anda kepada pelajaran lanjutan dengan cara yang lebih nyaman. Untuk menyaksikan diri sebagai kesatuan dengan alam semesta, kami akan mulai dari pengenalan kalau tubuh ini adalah miniatur alam semesta, di mana secara atomik dan energetik terbukti kalau kita saling terhubung dengan alam semesta. Seperti kata Neil deGrasse Tyson, kita semua terhubung satu sama lain secara biologis, ke bumi secara kimiawi, ke seluruh alam secara atomik. Begitulah tubuh kita dibuat sebagai alam semesta paling dekat yang menjadi perlintasan semesta jagat keseluruhan. Seharusnya kita sudah mampu melihat ini, tetapi tidak pernah ada kata terlambat. Waktu adalah kehidupan. Energi yang menciptakan segala semesta ini terus berfluktuasi di dalam waktu dan ruang. Ruang tercipta sebagai hasil dari adanya pergerakan energi di dalam waktu. Sementara, waktu sendiri tercipta karena adanya gerakan energi. Selama energi itu bergerak, selama itu pula lah waktu terus mengalir. Artinya, kita membawa waktu di dalam tiap gerakan kita sendiri. Diam itu adalah gerakan, aksi itu pun adalah gerakan. Dinamis adalah gerakan, statis pun adalah gerakan. Tidak memilih adalah gerakan, dan memilih adalah gerakan. Jadi baik itu di dalam diam
Di dalam statis dan di dalam tidak memilih, kita tetap bergerak. Meski iya, gerakan itu hanya akan membuat kita terlambat. Pastinya kita akan terlambat berkesadaran. Kita akan terlambat merasakan, dan kita pun akan terlambat memilih melakukan yang terbaik di dalam waktu kita sendiri, yaitu bersaksi. Berarti waktu memang tidak pernah terlambat. Kitalah yang terlambat menggunakan waktu dan membiarkan diri kita terlambat. Lalu mana yang akan kita pilih? Akankah kita akan terus bergerak dalam waktu untuk terus membiarkan diri kita terlambat belajar bersaksi? Atau kita akan terus bergerak dalam waktu untuk tidak membiarkan diri terlambat belajar bersaksi dengan sebenar-benarnya kebersaksian? Percayalah, ini akan menjadi perjalanan move-in yang sakral. Semakin mengenal diri, kita hanya akan semakin menunduk demi mengalunkan tasbih yang bersuci. Sekarang, coba perhatikanlah dahulu foto-foto berikut ini yang kami ambil secara acak dari Google ini. Gambar-gambar ini menunjukkan kesamaan struktural fisik antara kita dengan alam semesta. Dari mulai mata yang terstruktur seperti warna dan corak planet-planet, serabut saraf paru-paru yang menyerupai dahan pohon, sampai warna lebam yang menyerupai warna langit senja. Foto-foto yang mungkin diedit untuk terlihat mirip tapi tetap saja mirip. Seperti foto serabut neuron otak yang dikatakan sebagai replika semesta ini. Meski terlihat sangat editan, namun persamaan ini tidak ditemukan semudah kita mengedit foto. Ini adalah hasil sebuah studi ilmiah. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Nature Scientific Reports, alam semesta mungkin tumbuh dengan cara yang sama seperti otak raksasa. Dengan penembakan listrik di antara sel-sel otak dicerminkan oleh bentuk galaksi yang mengembang. Hasil simulasi komputer menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan alami, cara sistem berkembang, adalah sama untuk berbagai jenis jaringan, baik itu internet, otak manusia, atau alam semesta secara keseluruhan. Rekan penulis studi tersebut, Dmitry Kryokov dari University of California, San Diego, mengatakan bahwa meski sistem seperti itu tampak sangat berbeda, mereka berevolusi dengan cara yang sangat mirip. Hasilnya, kata mereka, alam semesta benar-benar tumbuh seperti otak. Studi ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana alam semesta bekerja, kata Kryokov. Simulasi tim memodelkan kehidupan awal alam semesta, tak lama setelah Big Bang, dengan melihat bagaimana satuan ruang waktu kuantum yang lebih kecil dari partikel subatomik berjejaring satu sama lain saat alam semesta tumbuh. Mereka menemukan bahwa simulasi mencerminkan jaringan lain. Beberapa hubungan antara mode yang serupa menghasilkan pertumbuhan yang terbatas, sementara yang lain bertindak sebagai persimpangan untuk banyak koneksi yang berbeda. Misalnya beberapa koneksi terbatas dan serupa, seperti orang yang menyukai olahraga mengunjungi banyak situs web olahraga lainnya, dan beberapa koneksi utama dan terhubung ke banyak bagian jaringan lainnya seperti Google dan Yahoo. Itu tidak sepenuhnya berarti bahwa alam semesta sedang berpikir, tetapi seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, itu mungkin berarti ada lebih banyak kesamaan antara yang sangat kecil dan yang sangat besar daripada yang ditunjukkan oleh penampilan pertama. Apa yang dilakukan oleh Dmitry Kryokov dan tim peneliti yang menunjukkan kesamaan mencolok antara jaringan saraf di otak dan koneksi jaringan antar galaksi. Sangat menakjubkan. Menurut Michiko Kaku, otak manusia memiliki 100 miliar neuron. Setiap neuron terhubung dengan 10.000 neuron lainnya. Duduk di pundak Anda adalah objek yang paling rumit di alam semesta yang diketahui.
Tidak sulit untuk melihat mengapa ini mungkin benar. Dengan 100 miliar neuron dan 100 triliun koneksi, otak menjadi objek alam semesta, objek yang sangat kompleks. Kita bekerja sama dengan otak kita detik ini, bahkan saat tidur pun otak kita tetap menyala, menandakan bahwa jaringan neuron tetap aktif bekerja, meski kita tidak pernah menyadarinya sekalipun. Ilmuwan di Universitas Boston telah menemukan bahwa selama tidur, otak menunjukkan gelombang oksigenasi darah atau merah, diikuti oleh gelombang cairan cerebrospinal atau biru. Penelitian baru dari Universitas Boston menunjukkan bahwa malam ini, saat Anda tidur, sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam otak Anda. Neuron Anda akan diam. Beberapa detik kemudian darah akan mengalir keluar dari kepala Anda. Kemudian cairan encer yang disebut cairan cerebrospinal atau CSF akan mengalir masuk, membasahi otak Anda dalam gelombang yang berirama dan berdenyut. Penelitian ini mungkin juga merupakan studi pertama yang mengambil gambar CSF saat tidur. Studi yang diterbitkan pada The Scientist adalah yang pertama menggambarkan bahwa CSF otak berdenyut selama tidur dan bahwa gerakan ini terkait erat dengan aktivitas gelombang otak dan aliran darah. Kami telah lama mengetahui bahwa ada gelombang listrik aktivitas di neuron, kata rekan penulis studi Laura Lewis, asisten profesor teknik biomedis BU College of Engineering dan anggota Fakultas Center for Systems Neuroscience. Tapi sebelumnya kami tidak menyadari bahwa sebenarnya ada gelombang di CSF juga. Penemuan demi penemuan membuat kita membuka mata, dan meski bersaksi masih belum mampu, namun paling tidak kita sudah mampu melihat kalau di dalam diri kita ada pengaturan yang nyata. Pikirkan saja, saat manusia baru menyadari adanya gelombang di CSF, apa atau siapa yang sudah mengaturnya? Lihatlah keindahan dan kekuatan Tuhan dalam segala hal. John McCambridge. Fisikawan Melvin A. Felton Jr. dalam buku pertamanya menyamakan alam semesta dengan otak kosmik dan mengatakan bahwa kita manusia adalah model miniaturnya. Melvin mengusulkan bahwa otak manusia adalah model fisik alam semesta karena kesamaan struktural dan dinamis antara dua sistem yang terdeteksi dalam ilmu saraf dan fisika, dan bahwa hubungan ini bisa menjadi prinsip yang hilang yang mengarah ke pencarian lama. Setelah teori segalanya, apa yang dia gambarkan sebagai korespondensi yang menakjubkan antara struktur organisasi otak manusia dan alam semesta dapat memberikan jawaban berbasis bukti untuk banyak pertanyaan filosofis klasik mengenai sifat realitas, tujuan hidup, dan keberadaan sang pembuat. Namun yang menarik, Felton berpendapat bahwa alam semesta telah meningkat dalam kompleksitas. Sedemikian rupa sehingga dengan munculnya manusia, ia telah melewati ambang batas di mana ia menampilkan karakteristik yang mirip dengan diri sendiri, sebuah subsistem yang merupakan model dari keseluruhan. Jika ini masalahnya, katanya, itu bukan satu-satunya contoh kesamaan diri yang ditampilkan di seluruh alam semesta. Berarti maksudnya Felton, masih ada banyak persamaan lagi yang lainnya. Bagaimana dengan struktur galaksi? Bukankah struktur galaksi menyerupai struktur kita semua ketika kita berumur 2 sel? Nassim Haramein menulis kalau penggambaran baru galaksi kita sekarang mencakup struktur yang baru saja ditemukan dengan lebar 50.000 tahun cahaya. Torus ganda emisi sinar X dan sinar gamma yang sangat besar yang memancar dari pusat lubang hitam supermasif di pusat galaksi, membentuk struktur dasar yang sama dengan sel atau atom. Torus ganda adalah pola dinamika energi yang paling mendasar di alam semesta dan dapat ditemukan di semua skala, dari kosmologis hingga atom. Pertanyaan kami untuk Anda adalah, apakah Anda yakin ini semua adalah kebetulan? Perhatikan foto-foto di bawah ini lagi. Bukankah bentuknya terlihat mirip satu sama lain, seperti mencirikan bentuk satu sama lain, namun dalam wujud akhir yang hampir berbeda? Apakah yang Anda percaya baik itu kebetulan atau perencanaan? Tetap saja yang tertampilkan adalah sama. Karena memang semua properti ini sebenarnya hanyalah hasil dari informasi yang mengalir dari sumber pengaturan yang tunggal.
Oh, patterns of the universe. Masya Allah. Tanpa terlalu diperhatikan, sebenarnya ada kode fraktal yang mengandung hukum kesatuan, dan semakin kita memahami hukum ini, semakin kita dapat menerapkan keharmonisan yang terlihat di alam sebagai kekuatan yang lebih kuat dalam hidup kita sendiri. Kami yakin Anda pasti pernah melihat salah satu dari foto-foto yang kami sajikan ini. Bagi sebagian Anda, mungkin foto-foto ini masih terlalu manipulatif untuk dibilang mirip. Tidak masalah, pada akhirnya mereka memang tampak sangatlah berbeda. Tidak ada yang harus tampak benar-benar mirip dalam hukum kesatuan. Wajah kita saja terprogram untuk berbeda, bukan? Tubuh kita terdiri dari sel-sel. Setiap sel terbentuk dari molekul yang adalah rangkaian unsur atom. Keseluruhan atom saling bersatu dan kesatuannya tidak harus membentuk bentuk yang sama. Menjadi bagian dari semesta tidak mengharuskan segalanya harus sama. Kesatuan itu bukan berarti segalanya harus mirip. Kedua tangan manusia hampir memiliki bentuk yang mirip. Kita memiliki telapak tangan dan 10 jari. Uniknya, dengan tangan yang mirip masing-masing kita bisa menghasilkan tulisan tangan yang berbeda-beda. Tulisan tangan itu unik bagi seseorang. Bagi mata yang tidak terlatih mungkin terlihat sama dengan tulisan orang lain. Tetapi bagi seorang grafolog itu seperti perbedaan siang dan malam. Menulis itu bukan sekedar tentang bagaimana tangan kita mampu memegang pulpen dan bergoyang di atas kertas. Saat menulis dengan tangan, Anda tidak hanya mengaktifkan korteks motorik untuk membuat tangan Anda menulis secara fisik, tetapi juga aspek perencanaan motorik dari korteks visual untuk memvisualisasikan huruf dalam pikiran Anda. Jaringan bahasa di lobus pusat dan temporal untuk benar-benar berkomunikasi, dan jaringan yang terkait dengan membaca dan mengeja. Proses-proses ini terkait dengan bagian-bagian otak yang berkaitan dengan pembelajaran dan ingatan. Sederhananya, ada informasi unik yang terbawa ke permukaan, hasil dari kinerja yang mendasarinya. Begitu juga dengan alam semesta, ada kinerja program dan sistem rumit yang berlaku demi mengatur permukaan fisik tubuh kita agar tampak mirip dengan semesta yang lainnya. Jelas kenyataan manusia adalah miniatur semesta sangatlah sakral. Membahas hal ini mau tidak mau akan menyeret kita kepada pembahasan yang lebih mendalam tentang keberadaan segalanya. Apabila Anda memperhatikannya secara netral, maka Anda akan mulai menyadari kalau kemiripan-kemiripan fisik manusia dengan semesta pastilah bukan kebetulan, melainkan rancangan tersistematis. Ada yang merancang agar meski tidak berbentuk sama, tetapi kita masih membuat benang penyaksian yang terhubung. Jelas ada sesuatu di sana. Semakin dijelajahi, semakin banyak bukti kalau ada pola yang berulang di alam. Pola-pola bentuk yang sama membawa kita untuk melihat kalau setiap entitas terbentuk dan hidup berdampingan dalam hubungan yang harmonis. Albert Einstein berkata, hukum dasar alam semesta itu sederhana, tetapi karena indera kita terbatas, kita tidak dapat memahaminya. Ada pola dalam penciptaan. Perhatikan bintang. Ada sebagian besar dirimu di sana. Seperti kata Rumi, alam semesta dan cahaya bintang-bintang datang melalui saya. Dan meskipun terbaca sangat puitis, ternyata tubuh kita memanglah dibuat dari debu bintang. Kalau Anda mau masuk ke dalam dunia atomik, maka seketika kita akan menyaksikan keterhubungan diri dengan singgasana kosmos yang luas. Sahabatku, dari atom terkecil hingga galaksi terbesar, kita terhubung. Anda mungkin pernah membaca satu ungkapan terkenal, kita tidak hanya hidup di antara bintang-bintang. Bintang-bintang hidup di dalam diri kita. Sesuai persis dengan ungkapan ini, kenyataan yang berlangsung pun sama. Faktanya, 97% massa tubuh manusia terdiri atom-atom yang terdapat juga di alam semesta. Sepanjang sejarah manusia, para ilmuwan telah belajar tentang hukum fisika dengan mempelajari bagaimana materi bekerja di alam semesta, dari mulai atom terkecil hingga galaksi terbesar,
Dan sampai sejauh ini mereka berkesimpulan kalau simpul kesatuan kita dengan alam adalah simpul yang nyata. Matahari, bulan, bintang, galaksi telah mengalami presesi selama miliaran tahun, dan entah berapa tahun manusia telah melihatnya. Kita tetap tidak pernah terputus dengan mereka. Satu hal yang membuat kita pantas menyandang gelar miniatur alam semesta adalah karena konstruksi tubuh kita dibuat dengan bahan yang sama yang membentuk materi alam semesta lainnya. Hasil studi ilmiah menunjukkan bahwa unsur-unsur penting pada manusia terbentuk melalui proses ledakan bintang supernova. Supernova terjadi pada akhir masa hidup bintang. Begitu kehabisan bahan bakar nuklirnya, inti menjadi terlalu berat untuk menahan gaya gravitasi dan runtuh, menghasilkan ledakan raksasa. Bintang memasak hampir semua dari sekitar 60 elemen atom dalam tubuh manusia. Tetapi cara kerjanya tetap menjadi misteri. Unsur-unsur seperti hidrogen, nitrogen, karbon, fosfor, dan oksigen semuanya terbentuk di perut bintang. Ilmuwan planet dan ahli Stardust, Dr. Ashley King menjelaskan, ini benar-benar 100% benar. Hampir semua elemen dalam tubuh manusia dibuat di sebuah bintang, dan banyak yang datang melalui beberapa supernova. Unsur-unsur debu bintang yang terdapat dalam tubuh manusia. Bintang yang menjadi supernova bertanggung jawab untuk menciptakan banyak unsur tabel periodik, termasuk yang menyusun tubuh manusia. Anda pasti sangat tahu kalau unsur-unsur yang sama ini bergabung membentuk molekul seperti adenin, guanin, timin, dan sitosin, atau nukleotida dalam DNA kita. Secara fungsional, supernova memainkan peran penting dalam menyebarkan unsur-unsur di seluruh alam semesta. Ini berlanjut untuk menciptakan sistem tata surya, dan bahkan membentuk elemen di dalam diri kita. Setiap elemen yang diperlukan untuk membuat DNA ditemukan setelah ledakan bintang. Dengan cara ini, boleh dibilang kalau DNA kita terbuat dari debu bintang. Oke, ini ada apa nih? NASA, ESA, and R. Kirshner, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, and Gordon and Betty Moore Foundation, and P. Challis, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Nah, di sini elements planet Earth and us. Wow. Average star, red giant, planetary nebula, white dwarf, neutron star, stellar nebula, massive star, super red giant, supernova, neutron star, black hole. Wow. Ilmuwan Carl Sagan berkali-kali mengatakan bahwa kita adalah bintang dari nitrogen dalam DNA kita, kalsium dalam gigi kita, dan zat besi dalam darah kita. Apa yang dilakukan para peneliti untuk membawa bukti keterhubungan manusia dengan alam semesta memang bukan hal yang mudah. Tapi bukannya tidak mungkin. Saat manusia menerapkan keingintahuan alaminya, maka jendela jawaban melambaikan tangan, menyambut kesadaran yang ingin tahu. Jelas, tapi pasti bintang tidak membuat kita, tapi kita dibuat dari bahan-bahan hasil ledakan bintang. Di dalam diri kita terdapat banyak elemen-elemen debu yang bergerak dalam kediaman dan membentuk organ kita dan memasok kebutuhannya. Ambil jeda sebentar dan mari kita melihat ke bawah pada pembuluh darah di pergelangan tangan kita. Coba perhatikan pembuluh darah Anda. Ada apa di dalamnya? Tentu jawabannya adalah darah. Pembuluh darah bekerja sebagai sebuah tim. 3 jenis utama pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Semuanya bekerja sama. Menurut NHLBI, ketika jantung berkontraksi, darah dipompa ke arteri yang membawanya menjauh dari jantung. Arteri terhubung ke pembuluh darah kecil berdinding tipis yang disebut kapiler, yang memungkinkan oksigen bergerak dari darah ke sel-sel tubuh. Kemudian vena membawa darah
terdeoksigenasi kembali ke jantung. Pendistribusian ini penting, manusia tidak bisa hidup tanpa darah. Tanpa darah, organ tubuh tidak bisa mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Kita tidak bisa menghangatkan atau mendinginkan tubuh, melawan infeksi, atau membuang produk limbah kita sendiri. Tanpa darah yang cukup, kita akan melemah dan mati. Namun ternyata darah kita juga dibangun dari ledakan bintang, dan detik ini kita tetap hidup karenanya. Sel darah mengandung hemoglobin, protein yang membawa oksigen ke seluruh jasad kita, yang terdiri dari 4 subunit protein. Secara total, darah memegang sekitar 70% dari total kandungan besi jasad kita. Dan lagi-lagi jasad ini sangat berhubungan dengan bintang-bintang. Faktanya, besi hanya terbentuk dalam ledakan supernova dari bintang-bintang masif, karena merupakan unsur yang berat. Begitu juga dengan oksigen. Semua manusia pasti paham kalau oksigen penting untuk setiap sel dalam tubuhnya. Tanpanya, sel-sel tubuh tidak dapat menghasilkan energi. Oksigen bertugas memberi bahan bakar pada sel kita dan membantu menyediakan blok bangunan dasar yang dibutuhkan tubuh kita untuk bertahan hidup. Oksigen adalah nafas kehidupan. Oksigen membentuk sekitar 1/5 volume atmosfer bumi saat ini dan merupakan unsur utama kehidupan seperti yang kita kenal. Sekarang mari kita bertanya dari mana kita mendapatkan oksigen. Maksud kami, ya betul kita bernafas, maka itu kita mendapatkan oksigen. Tapi dari mana oksigen itu dibuat di alam semesta ini? Semua atom oksigen di bumi dan di seluruh alam semesta dalam hal ini dibuat oleh bintang. Ketika sebuah bintang mati, ia mengeluarkan sebagian besar gasnya keluar angkasa. Awan puing dari bintang yang meledak mengandung oksigen dalam jumlah besar. Ditunjukkan dengan warna hijau dalam gambar. Sisa supernova ini yang dikenal sebagai N132D berjarak sekitar 160.000 tahun cahaya di awan Magellan Besar, sebuah galaksi pendamping Bima Sakti. Gambar sinar X ini diambil oleh Chandra X-ray Observatory, menunjukkan awan puing yang meluas seperti yang terlihat sekitar 3.000 tahun setelah bintang tersebut meledak. Jadi saat dirimu bernafas detik ini, ingatlah kalau itu adalah oksigen yang berasal dari alam semesta. Begitu juga saat dirimu minum. Jangan lupa diingat kalau hidrogen juga berasal dari supernova terlama. Komposisi kimia air adalah rumus H2O yang terkenal, yang menunjukkan bahwa hidrogen adalah bahan penyusun utama air, yang pada gilirannya merupakan zat yang paling umum dan penting dalam tubuh manusia. Inilah peran utama hidrogen dalam mendukung organisme, yaitu membantu menciptakan air, yang dibutuhkan hewan, tumbuhan, dan manusia untuk bertahan hidup. Air yang dihasilkan hidrogen tidak hanya digunakan sebagai media untuk mentransfer elektrolit ke seluruh tubuh, tetapi juga sebagai komponen kunci dari reaksi kimia yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini dikenal sebagai hidrolisis. Terjadi ketika tubuh telah memanen energi dari makanan dalam bentuk bahan kimia seperti adenosin 5-trifosfate atau ATP. Energi langsung diambil dari ATP dengan menggabungkannya dengan air. Atom hidrogen dan oksigen terpisah, melepaskan energi untuk digunakan sel-sel tubuh dan bergabung kembali untuk membentuk partikel kecil lainnya seperti fosfat anorganik. Singkatnya, kita bukan sekedar meminum air, tetapi meminum penerus energi. Jadi, sudahkah Anda memperhatikan air yang Anda minum? Di setiap tegukan yang Anda minum, terdapat debu-debu bintang hidrogen yang telah dibuat menjadi air. Dan tahukah kalau sebagian besar air di bumi dan di tempat lain di tata surya kemungkinan besar mendahului kelahiran matahari? The water you drink is older than the planet you are standing on. Up to 50% of the water in your drinking glass was created over 4.5 billion years ago, which means that Earth's water is older than the solar system, the sun, and the Earth itself. Source: National Radio Astronomy Observatory. Sebuah penelitian baru yang menarik menunjukkan bahwa beberapa molekul air yang kita minum dan mandi sudah sangat tua, seperti berusia lebih dari 4,5 miliar tahun. Ini lebih tua dari tata surya itu sendiri.
Ngomong-ngomong minum air, apakah Anda sudah minum susu hari ini? Sesekali kita meminum segelas susu dan berharap mendapatkan kalsium darinya, tanpa terlalu memperhatikan kalau sumber kalsium terbesar bukanlah dari susu, melainkan dari alam semesta. Dahulu ibu kami menyuruh kami meminum susu untuk menambah kalsium dan lupa mengingatkan kalau ternyata ada cukup kalsium yang mengapung di antara bintang-bintang. Cassiopeia A adalah bintang yang meledak sekitar 320 tahun yang lalu. Tidak ada astronom yang mencatat ledakan tersebut pada saat itu. Namun kita masih dapat melihat sisa-sisa ledakan tersebut hingga hari ini dalam bentuk sisa-sisa supernova yang berwarna-warni. Tentunya bukan kebetulan unsur-unsur seperti besi, oksigen, hidrogen, sampai kalsium, dan banyak unsur yang tidak mungkin kami jabarkan satu persatu turut membentuk tubuh kita saat ini. Apalagi saat kita tahu kalau satu-satunya cara atom-atom itu dibuat di semesta adalah melalui ledakan bintang. Pastinya kebetulan yang rumit macam ini terlalu mencurigakan. Membuat begitu banyak unsur dari ledakan, meracik debunya sampai membuat begitu banyak keragaman darinya, bukan pekerjaan kebetulan. Maksud kami, kenapa harus dibuat dari ledakan bintang? Pengaturan rumit macam apa yang sudah direncanakan sedemikian detail sehingga kita tidak bisa menghindar diri dari menjadi bagian alam semesta? Bukankah saat ini kita tersudut? Seluruh keberadaan kita di atas muka bumi ini atau alam semesta ini sebenarnya terhubung dengan kita. Tapi kenapa kita tidak menyadarinya? Kenapa sangat sulit menyadari kalau ternyata keseluruhan tubuh Anda sengaja didesain secara tersistematis agar jikalau Anda mau menelusurinya lebih mendalam, maka tidak hanya menghubungkan diri dengan semesta, tetapi juga mampu menghubungkan manusia dengan sang pembuat semesta itu sendiri. Tidak masalah apabila bentuk makrokosmos saling berbeda dan beragam. Berbeda bentuk bukan berarti bukan kesatuan. Kita menghuni alam semesta yang dicirikan oleh keragaman, yang dibentuk dan digerakkan dengan kecerdasan yang tunggal. Setiap makrokosmos adalah mikrokosmos yang digerakkan. Anda merasa bergerak sendiri dengan kehendak bebas Anda dan itu adalah akses hadiah nyata yang indah. Tapi tidaklah Anda bertanya-tanya perihal pergerakan makrokosmos Anda? Apakah itu digerakkan oleh Anda atau untuk Anda? Mikrokosmos bergerak selaras dengan alam semesta. Umat manusia, kami dan Anda adalah mikrokosmos alam semesta. Filsuf Yunani kuno menggambarkan manusia dan tempat mereka di alam semesta. Mereka memandang individu manusia sebagai dunia kecil atau mikrokosmos yang komposisi dan strukturnya sesuai dengan alam semesta, atau dunia besar atau makrokosmos atau megaskosmos. Kata Yunani kosmos berarti keteraturan dalam pengertian umum dan ini menyeratkan pengaturan bagian-bagian yang membentuk kita sengaja dibentuk teratur dengan alam semesta. Upanishad merupakan kitab suci kuno yang membentuk bagian akhir dari ajaran agama Hindu. Secara harafiah, Upanishad diartikan sebagai duduk dekat di bawah guru. Ada 4 bait yang sangat berhubungan dengan apa yang sedang kita bahas. Sebagaimana tubuh manusia, demikian pula tubuh alam semesta. Sebagaimana pikiran manusia, demikian pula pikiran kosmik. Sebagaimana mikrokosmos, demikian pula makrokosmos. Seperti halnya atom, demikian pula alam semesta. Upanishad. Penulis sebagian besar Upanishad tidak diketahui. Radhakrishnan, ahli filsuf India menyatakan hampir semua literatur awal India adalah anonim. Kami tidak tahu nama penulis Upanishad. Jadi tidak terlalu penting siapa yang menulis 4 bait di atas, tapi dari situ kita tahu kalau saat ini generasi tidak kehilangan jejak untuk mengenal dirinya sebagai bagian mikrokosmos alam semesta. Tentunya ini tidak lagi menjadi bagian yang spiritual atau filosofis. Ini sudah menjadi bagian dari ilmu sains modern yang ditunjang dengan bukti-bukti saintifik. Dengannya menjadi nyata pergeseran kesadaran di planet bumi, di mana manusia sudah memahami kesatuan dirinya dengan alam dan mulai kembali menghargainya. Ada satu quote Rumi yang begitu terkenal. Berhentilah bertingkah begitu kecil. Dirimu adalah alam semesta dalam gerakan gembira. Kami rasa Rumi sudah mengenal dirinya. Rumi tahu kalau gerakannya adalah semesta dan berasal dari semesta.
Di saat ilmu pengetahuan sains belum berkembang, ada yang berpikirkan rumit akan hal besar tentang diri manusia. Jadi sahabatku, malam ini saat dirimu melihat dengan kagum, pada bintang-bintang yang bersinar di atas, ingatlah bahwa dirinya telah membuatmu dari gemerlapnya bintang-bintang itu juga. Renungkanlah betapa sungguh sangat istimewa dirinya membuat dan mengaturmu untuk bersatu dengan tempat tinggalmu yang agung. Tidaklah renungan itu selain alunan zikir semesta yang terindah? Saat kami mendangak ke atas langit, lalu turun melihat aliran komponen atom yang membentuk tubuh kami, batas antara kami dengan alam semesta menjadi kabur. Bagaimana tidak kabur? Atom adalah blok bangunan alam semesta. Segala sesuatu di alam semesta terbuat dari atom. Setiap bintang, setiap pohon, setiap hewan, planet bumi, benda-benda yang kita anggap mati, dan tentunya tubuh manusia terbuat dari atom. Udara dan air juga terbuat dari atom. Seperti kata Deepak Chopra, seperti halnya mikrokosmos, demikian pula makrokosmos. Seperti halnya atom, demikian pula alam semesta. Seperti halnya pikiran manusia, demikian pula pikiran kosmik. Kami tidak bisa mengakui kalau diri kami berbeda, meski memang diri kami terlihat berbeda. Jangankan ke sesama makhluk hidup lainnya, ke sesama manusia saja kita saling berbeda, bukan? DNA kita berbeda, wajah kita berbeda, sidik jari, retina mata, sampai daun telinga pun bisa berbeda. Dalam sebuah studi, peneliti menemukan algoritma yang dapat mengidentifikasi seseorang dari 250 orang dengan akurasi 99,6% menggunakan bentuk telinga. Bahkan, Yahoo juga sempat mengembangkan body print yang bisa membuka kunci layar dengan scan daun telinga. Menyingkirkan perbedaan bukanlah pengorbanan, itu 100% sia-sia. Anda unik di alam semesta, hanya ada satu dari Anda, dan tidak akan pernah ada yang lain. Tapi Anda juga harus mempertimbangkan pengaturan universal yang sedang berlangsung. Mungkin Anda tidak terlalu memperhatikan ini, tapi mau tidak mau ini membuktikan kalau Anda adalah bagian dari alam semesta ini. Karena boleh saja DNA Anda terprogram sedemikian rupa untuk membuat Anda unik dalam perbedaan. Tetapi DNA nyatanya dibuat dari bahan yang sama dengan alam semesta. Meskipun DNA membawa instruksi gen yang unik, tetapi susunan DNA bagi setiap kita adalah sama. Tidak hanya sama antara sesama manusia, melainkan sesama dengan makhluk hidup lainnya. Faktanya, terlepas dari perbedaan kita di luar manusia, 99,9% secara genetik mirip dengan banyak lainnya. Ini mungkin terdengar membingungkan pada awalnya karena manusia dan serangga sangat berbeda secara fisik. Namun karena kita memiliki banyak kebutuhan esensial yang sama untuk mempertahankan hidup, seperti kebutuhan akan oksigen, kesamaan ini tercermin dalam genetika kita. Ketika para ilmuwan melihat gen, mereka menemukan bahwa sekitar 90% gen manusia memiliki versi yang cocok pada kucing. Sekitar 80% gen manusia memiliki kecocokan pada sapi. Dan sekitar 80% gen manusia memiliki kecocokan pada tikus. Jadi ada banyak kesamaan antara DNA manusia dan genom mamalia lain. Bahkan beberapa spesies yang lebih jauh dapat berbagi sebagian besar gen dengan manusia. Misalnya ikan, zebra, yang sering digunakan dalam penelitian, memiliki kecocokan sekitar 71% dari gen manusia. Ayam sebenarnya berbagi sekitar 60% gen mereka dengan manusia, dan platypus berbagi sekitar 82%. Urutan DNA yang sangat mirip ini tidak selalu berarti bahwa suatu gen berperilaku dengan cara yang sama. Bahkan, perbedaan yang sangat kecil dalam DNA dapat memiliki efek yang sangat besar pada apa yang dilakukan gen. Penting untuk dicatat bahwa secara genetik kita bisa mirip dengan sesuatu yang berbeda dari berbagai DNA yang sama. Itu karena gen atau bagian dari DNA yang bertanggung jawab untuk membuat protein hanya mencakup hingga 2% dari DNA Anda. Sedangkan sisa genom Anda terdiri dari apa yang oleh para ilmuwan disebut DNA non-coding. Jadi meskipun pisang 60% secara genetik mirip dengan manusia, hanya 1,2% DNA kita yang dibagikan, dan itu tidak akan membuat kita mirip dengan pisang. Anda tetap menjadi manusia yang unik. Namun, bahkan jika Anda menganggap diri Anda unik, Anda akan kembali ke sesuatu yang menghubungkan dan menyatukan Anda dengan alam semesta.
Anda tidak bisa melepas diri dari takdir yang mengatur Anda ini. Kesadaran Anda boleh saja menolaknya, dan itu sama sekali bukan masalah. Bagaimanapun tetap ada gerakan cerdas yang senantiasa menyatukan kita sebagai kesatuan sehingga kita tidak benar-benar terpisah. Tidak peduli dengan bagaimana kita menyadarinya dan seperti apa bentuk kita, tetap saja sebagai bagian semesta kita disatukan sebagai kesatuan pengaturan yang nyata. Pengaturan ini berlaku seperti karya nyata. Izinkanlah diri Anda secara keseluruhan untuk terus menyaksikan karya nyata itu. Tingkatkan mikrokosmos hanya bisa diatur oleh keajaiban. Itu bahkan tidak terdefinisikan atau detailnya Anda bisa membaca hukum ketunggalan. Begitulah setiap karya adalah kejutan, makanya hasilnya selalu mengejutkan. Menyaksikan diri sebagai semesta bukan dengan pengertian diri sekedar melihat kalau wujud fisik kita sama dengan wujud fisiknya alam. Kesatuan semesta bukan karena kita sama, tetapi juga karena kita berbeda. Justru berkat wujud perbedaan itulah segala di alam semesta bisa bergerak secara selaras. Apabila semesta tidak mengenal perbedaan dan harmonisasi, maka sudah dipastikan akan hanya ada satu wujud materi saja di dalam semesta raya ini. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Nyatanya, kita sengaja dibuat berbeda, meski bahan-bahan dasarnya sama, yaitu atom. Mau tidak mau, Anda harus mengakui kalau dari awal Anda memang sudah disatukan dengan alam semesta. Seperti Rumi mengakuinya, di belakang setiap atom dunia ini menyembunyikan alam semesta yang tak terbatas. Terdapat misteri raksasa yang bersembunyi di dalam setiap atom di alam semesta. Sekarang, coba kita pikirkan pikiran yang sederhana saja dulu. Misalnya, kalau semesta dan segala isinya adalah atom, tapi kenapa bentuknya bisa berbeda-beda? Materi alam semesta tidak hanya terbentuk dari atom, tetapi sulit mengakui kalau atom-atom ini sengaja saling bergabung secara kebetulan untuk membentuk molekul. Lalu molekul secara kebetulan berkembang, bergerak dan terus berevolusi membentuk seluruh materi alam semesta. Bisa kita perhatikan, kalau segala apa-apa yang terbentuk dari atom membawa makna yang dinamis. Misalnya, popcorn yang menemani malam minggu Anda di bioskop. Awalnya itu adalah bibit jagung yang ditanam menjadi pohon jagung. Setelah jagungnya dipanen, maka jagung itu diolah sedemikian rupa sampai bisa diolah menjadi popcorn. Ada perubahan molekular di setiap prosesnya dan itu terprogram dengan gerakan yang sangat rapih. Bukankah logikanya kalau semua bahan dasarnya sama, maka harusnya bentuk akhirnya juga sama? Sayangnya, logika sederhana ini tidak berlaku di alam semesta. Anda dan kucing itu berwujud asli sama, yaitu atom yang adalah energi bervibrasi. Coba hadapkan diri Anda ke depan cermin. Siapakah yang Anda lihat? Tentunya sesosok manusia. Angkat satu tangan Anda dan tataplah. Di mata Anda itu adalah sebuah tangan. Tangan Anda kelihatan sangat solid atau padat. Tapi cobalah ambil mikroskop tercanggih untuk melihat tangan itu. Mikroskop itu tidak akan melihat tangan itu sebagai sesuatu yang solid lagi, tapi akan melihat tangan Anda sebagai kumpulan atom. Atom terbentuk dari partikel-partikel terkecil dari sesuatu yang kita sebut materi. Saat Anda memusatkan perhatian lebih dekat dan lebih dekat pada struktur atom, Anda tidak akan melihat apapun. Anda akan mengamati kekosongan fisik. Atom tidak memiliki struktur fisik. Kita tidak memiliki struktur fisik. Benda fisik sebenarnya tidak memiliki struktur fisik. Atom terbentuk murni dari energi dan bukan materi berwujud. Apabila kita menyusup ke dalam atom, maka yang kita dapati hanyalah partikel-partikel subatomik yang terbentuk kumpulan energi yang saling bervibrasi sebagai dasar yang membentuk struktur atom. Apa maksudnya? Maksudnya, tadi saat Anda bercermin, sebenarnya apa yang terlihat di depan Anda adalah sesuatu yang tidak berwujud. Termasuk mata yang Anda gunakan untuk melihatnya pun sama. Begitu juga dengan cermin dan ruangan di mana Anda dan cermin itu berdiri pun sama. Tapi coba pikirkan, kenapa Anda berbentuk manusia dan kucing itu berbentuk kucing? Kenapa bunga lili berbentuk bunga lili dan bunga bakung berbentuk bunga bakung? Ikan paus berbentuk ikan paus dan ikan salmon berbentuk ikan salmon. Padahal mereka dan semua material bumi, baik itu benda yang kita sebut makhluk hidup ataupun benda mati yang lainnya adalah atom yang terbentuk dari energi bervibrasi yang sama. Jadi, apa yang membuat bentuknya saling berbeda? Apa yang mengatur perbedaan itu? Apa yang membuat atom-atom itu untuk membuat rangkaian molekular yang dari rangkaian tertata itu segala berbentuk nyata?
Jawaban yang bisa kami pahami adalah kimia. Meski atom terlihat seperti atom, namun atom memiliki dan membawa identitas dari wujud fisik yang kita lihat. Semua atom terbuat dari 3 partikel subatomik dasar yang sama, proton, neutron, dan elektron. Tetapi jumlah proton, neutron, dan elektron dalam tiap-tiap atom diprogram berbeda-beda. Jadi, meski berbentuk atom, namun atom-atom itu dibentuk secara unik. Lalu, keunikan atom-atom terprogram sehingga membentuk ratusan juta molekul. Lalu, urutan molekul diprogram lagi untuk membentuk keanekaragaman yang kita saksikan. Pastinya kompleksitas ini sangatlah nyata sehingga sangat sulit untuk menampik kalau memang ada gerakan kecerdasan raksasa yang sengaja menggerakkan kekuatan ini dengan pengaturan yang sangat terstruktur. Setiap hari kita menggunakan kekuatan dalam hidup kita. Proton, neutron, dan elektron adalah 3 partikel utama yang membentuk atom. Sekali lagi kita menggunakannya. Ketika molekul-molekul unik ini terprogram untuk bergabung dalam senyawa kimia, maka hasil dari gabungan itulah yang menentukan materi fisik yang ada. Air yang kita minum, tanah yang kita injak, buah anggur yang kita makan, sungguh luar biasa. Anda dan bangku yang Anda duduki adalah atom. Anda dan kucing yang sedang Anda elus itu pun atom. Sentuhlah kulit Anda, itu semua adalah rangkaian molekul. Molekul paling umum dalam tubuh manusia, termasuk itu kulit adalah air atau H2O. Air membentuk sekitar 50-70% dari berat total tubuh. Selain air, ada 4 jenis molekul organik lainnya yang pertama dari jenis molekul ini adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah molekul yang terdiri dari atom hidrogen, karbon, dan oksigen saja. Karbohidrat yang paling umum Karbohidrat yang paling umum dalam tubuh adalah glukosa atau C6H12O6 dan sel menggunakannya untuk membuat molekul khusus yang disebut ATP atau adenosin trifosfat yang juga mengandung atom fosfor. ATP adalah molekul yang sebenarnya menyediakan energi di dalam sel, pastinya termasuk sel kulit. Jenis molekul berikutnya disebut lipid. Lipid juga terbuat dari atom hidrogen, karbon, dan oksigen. Tetapi terkadang juga mengandung fosfor dan atau nitrogen. Ini adalah lemak dan digunakan oleh sel untuk berbagai hal. Sebagian besar sel kulit di bagian paling luar kulit Anda sebenarnya sudah mati. Jadi hal terpenting yang dilakukan molekul ini adalah menyatukannya. Jenis molekul berikutnya adalah protein. Protein mengandung atom hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, dan biasanya sulfur. Sebagian besar hal dalam sel yang melakukan sesuatu adalah protein. Ini adalah hal-hal seperti hormon dan enzim dan segala macam hal lainnya. Salah satu protein umum dalam sel kulit disebut keratin. Ini adalah molekul besar dan rumit yang membuat sel menjadi lebih kuat. Ini penting untuk sel-sel kulit karena mereka sering bergesekan dengan berbagai hal. Jenis molekul organik utama terakhir adalah asam nukleat. Ini mengandung atom hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Ini adalah molekul yang membentuk DNA dan juga membentuk RNA. DNA adalah bagian terpenting dari setiap sel karena mengandung informasi yang menentukan seperti apa tubuh Anda. Misalnya, DNA Anda menentukan apakah Anda akan memiliki mata biru atau mata coklat, dan apakah Anda akan tinggi atau pendek. Ini juga memberitahu tubuh Anda untuk memiliki 2 lengan, 2 kaki, dan lain-lain. Apakah hanya 4 molekul ini saja? Tidak mungkin. Ini hanya beberapa molekul berbeda yang membentuk kulit. Terdapat juga molekul anorganik lainnya. Nyatanya, ada lebih banyak molekul berbeda di kulit daripada yang bisa kita jabarkan. Ini baru tentang kulit, belum tentang bagian tubuh yang lainnya. Memang bukan hanya kulit yang terbuat dari molekul, tapi seluruh anggota jasad kita yang lain juga sama. Seluruh organ jasad manusia terbentuk dari sel. Sel-sel terbentuk dari molekul. Molekul terbentuk dari atom. Jadi kita tahu persis arah pembicaraan kita sekarang, bukan? Ya, betul. Hampir 99% massa jasad manusia terdiri atom. Sahabatku, sekilas saja seseorang memikirkan keberadaan mikrokosmos yang membentuk dirinya, maka akan sulit baginya untuk menepis kecerdasan maha menakjubkan yang sedang mengatur dirinya, memberinya fungsi dan juga makna yang luar biasa, sehingga dirinya mampu menyatu dengan alam di sekitarnya. Tengoklah ke kanan dan ke kiri di mana Anda berada saat membaca buku ini. Apakah itu ruangan, taman, pantai, pinggiran sawah, atau dimanapun itu? Pastinya Anda menyatu, bukan? Dengan orang atau hewan yang mungkin melewati Anda menyatu juga kah? Dengan kaki yang menyentuh tanah, apakah Anda merasakan pijakan?
Apakah pijakan itu menyatu dengan Anda atau terpisah? Manusia sering mengartikan penyatuan sebagai timbal balik yang selalu menguntungkan bagi dirinya atau kelompoknya. Kita memikirkan kesatuan sebagai timbal balik, bukan keniscayaan. Thomas Merton berkata, kita sudah menjadi satu, tapi kita membayangkan kita tidak. Dan yang harus kita pulihkan adalah kesatuan asli kita. Apa yang harus kita lakukan adalah apa adanya kita. Demikianlah teman-teman pembacaan tentang Dirimu Adalah Semesta dari buku Universal Laws of the Universe, Pengaturan Universal Alam Semesta, The Connected Universe, Alam Semesta Terhubung oleh D.K.L. Rahman. Semakin seru ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah menyimak. Terima kasih, thank you for watching everyone. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Diary Fanny. Kita ketemu di video-video berikutnya. Bye for now.